Selamat siang Ibu Helmi dan teman-teman sekalian. Aku berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi sedikit tentang pengalaman hidupku. Selama 16 tahun terakhir ini, orang tuaku selalu mencoba mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Integritas dijelaskan sebagai kualitas atau karakter yang jujur, serta memiliki moral dan prinsip yang kuat. Pentingnya bertanggung jawab sebagai orang yang berintegritas adalah untuk mempertahankan harga diri atau martabat dan tidak merugikan orang lain. Jika seseorang tidak memiliki integritas dalam tanggung jawabnya, maka bisa dipandang secara buruk oleh orang lain, menghambat pencapaian tujuan orang lain, sehingga orang lain akan kehilangan kepercayaan mereka atas orang tersebut. Contoh tanggung jawab sebagai pribadi yang berintegritas adalah untuk menjalani komitmen dengan penuh hati, selalu berkata jujur, dan berpegang teguh kepada prinsip dan kepercayaan. Menjalani komitmen adalah suatu hal yang tidak mudah. Banyak energi, waktu, motivasi yang diperlukan, dan mungkin harus mengorbankan hal-hal yang bukan dalam prioritas. Namun menjalani komitmen sebenarnya sama pentingnya dengan menepati sebuah janji. Maka dari itu, menjalani komitmen termasuk salah satu contoh dari integritas. Sepanjang waktuku di SPH, aku mengikuti beberapa organisasi yang membuatku tertarik. Dalam organisasi-organisasi tersebut, aku diberi peran dan tugas untuk membantu mencapai tujuan yang ingin kita capai. Satu cerita yang aku dapat bagikan adalah pengalamanku di organisasi siswa dan siswi sekolah. Cerita ini bukan tentang seberapa konsisten aku dalam menjalani komitmen, namun kesalahan yang aku buat karena tidak menjalaninya dengan penuh hati. Waktu itu, aku diberikan tanggung jawab dengan tugas yang besar. Tugas tersebut adalah penyambutan anak-anak baru di tahun ajaran ini dengan surat-surat pribadi yang akan ditulis oleh murid-murid lama SPH atau yang dikenal sebagai returning students. Pertamanya, saya menjalani tugas tersebut dengan baik. Namun, aku menjadi malas, tidak niat, dan hanya ingin bermain-main. Yang terburuknya adalah aku memilih untuk pergi bersama teman-temanku saat waktu tugas harus dikumpul. Sehingga kualitas pekerjaanku tidak maksimal dan merugikan uang, waktu, dan kerja keras timku. Aku pun harus menghadapi konsekuensinya setelah dinasihati guru, dimarahi seorang teman, mengulang proses pekerjaan tersebut, dan melakukan banyak refleksi diri. Setelah melakukan refleksi diri, aku sadar bahwa seharusnya aku mementingkan kepentingan tim daripada keinginan diriku sendiri. Selain itu, tugas tersebut sangat penting karena itu tugas pertamaku sebagai anggota OSIS dan melibatkan banyak murid. Aku sungguh menyesal sudah merugikan waktu dan pekerjaan murid-murid lain. Namun jika aku tidak pernah membuat kesalahan tersebut, aku tidak akan teringat tentang tujuan dan hasratku. Hal yang aku pelajari adalah untuk mengetahui apa tujuan dan hati dalam setiap komitmen yang kita jalani. Lalu saat sudah mengikuti sebuah organisasi, kita harus tetap menjalani komitmen tersebut meskipun kita mempunyai kemauan lain atau masalah pribadi yang lain. Setelah itu, aku lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut, berkomunikasi dengan anggota lainnya, bekerja sama, dan menyelesaikannya dengan kualitas yang baik. Cerita yang kedua adalah sebuah lanjutan dari cerita sebelumnya, tetapi dengan pesan yang berbeda. Setelah mengumpulkan pekerjaanku yang pertama, guruku memanggil seluruh anggota tim dan menceramahi kualitas pekerjaan kami yang tidak baik. Aku ingat dia berbicara panjang lebar untuk kurang lebih 1 jam. Dan akhirnya dia bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kekurangan tersebut? Aku takut sekali untuk mengakui kesalahanku. Namun kulihat wajah teman-temanku yang murung dan akhirnya
aku bisa jujur. Setelah itu, timku segera dibubarkan dan aku diminta untuk menetap lebih lama. Aku terkejut saat guruku tidak marah, melainkan dia menanyakan bagaimana kabarku. Ia hanya minta aku jujur dan memberitahunya kenapa aku tidak melakukan yang terbaik. Ia juga menceritakan pengalamannya saat ia membuat kesalahan di OSIS dan bagaimana guru-gurunya memarahi dia, diolok-olok temannya, dan lainnya. Singkat cerita, ia mengerti permasalahanku, memberikanku nasihat dan semangat yang baru untuk memperbaiki kesalahanku. Pelajaran dari cerita ini sangat sederhana namun juga penting. Dalam apapun juga kita harus melatih integritas kami dengan berkata jujur. Meskipun bisa menghindari konsekuensi jika kita berbohong. Mungkin guru-guru, orang tua, teman-temanmu tidak tahu, namun Tuhan selalu menyelidiki hatimu dan tahu segalanya. Dalam cerita ini, aku sangat beruntung bisa mempunyai guru yang baik hati dan memberikanku kesempatan kedua setelah aku bisa jujur. Tidak cukup untuk hanya jujur, karena setelah itu aku harus bertanggung jawab atas kesalahan yang aku buat. Namun dengan kejujuranku di cerita ini, aku bisa lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab lagi untuk tugas-tugas berikutnya. Saat dihadapi dengan masalah dan percobaan, orang yang berintegritas selalu berpegang teguh kepada prinsip dan kepercayaannya. Perjalanan kita saat masa pandemi ini tentunya berbeda-beda. Virus COVID melanda dunia dan menghentikan setiap aktivitas normal yang mungkin selama ini kita tidak hargai. Kita bagaikan melewati badai yang sama, meskipun berada di perahu yang berbeda. Tidak diragukan lagi, kita semua melewati banyak penderitaan, kesedihan, kehilangan, dan duka cita. Begitu pula dengan aku. Dan sudah banyak kali aku bertanya-tanya kepada Tuhan mengapa ini harus terjadi. Namun orang tuaku selalu mengajarkanku untuk tidak hilang harapan, terutama kepada Tuhan. Ada beberapa saat di mana aku hampir hilang kepercayaanku, tetapi nasihat tersebut selalu mengingatkanku lagi. Semakin ku berpegang teguh kepada kepercayaanku, semakin aku diperkuatkan dan diyakinkan lagi. Meskipun kita selalu dipertemukan dengan situasi yang susah ataupun tidak nyaman, kita harus tetap berpegang teguh kepada kepercayaan dan keyakinan kita. Kepercayaan kita adalah sebuah bagian dari identitas dan integritas kita. Jika apa yang kita percaya itu benar dan harus melewati masalah-masalah, maka kepercayaan kita akan semakin kuat. Terdapat sebuah kutipan dari Tony Dongi, penulis buku berjudul Uncommon, yang berkata, "Integrity, the choice between what's convenient and what's right." Mungkin banyak dari kita yang melihat integritas sebagai karakter yang akan kita kembangkan saat nanti kita dewasa. Namun setiap harinya, kita bisa menjadi orang yang berintegritas dengan cara memilih hal yang benar dibanding hal yang nyaman untuk kita. Dalam cerita yang baru saja aku bagikan, banyak sekali kesalahan yang aku buat. Itu menunjukkan bahwa aku tidak sempurna dan masih harus berusaha untuk melatih integritasku. Aku tidak membanggakan kesalahan yang telah aku buat. Namun aku bersyukur karena kesalahan-kesalahan tersebut menjadikanku pribadi yang lebih baik sampai hari ini. Aku berharap kita semua bisa belajar dari kesalahanku dan tiap harinya mulai untuk menjalani komitmen dengan penuh hati, memilih untuk berkata jujur, dan memilih untuk berpegang teguh kepada kepercayaan kita. Sekian dari ceritaku hari ini. Kepada Ibu Helmi dan teman-teman sekalian, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakpahaman dalam pidatoku. Tuhan memberkati.